Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Pekanbaru ke Manokwari, singgah sebentar di Raja Ampat. Itu perjalanan saya. 6 tahun yang lalu saya datang ke Raja Ampat, tabligh akbarnya di masjid sebelah, kecil. 2025 saya datang di Masjid Agung, besar. Berarti 5 tahun lagi nanti masjid lebih besar lagi. Diaminkan. Hebat Raja Ampat ini. Kabupaten tapi masjidnya level provinsi. Ini masjid besar, menjadi kebanggaan. Nanti kalau saya pulang ke Sumatera, ditanya sama orang Riau, bagaimana Raja Ampat itu Ustaz Somad? Cantik. Masjidnya besar sekali, jamaahnya setengah. Mudah-mudahan anak-anak kita memakmurkan masjid ini ramai sampai hari kiamat, insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsalahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini niat kita yang pertama adalah menyambung tali. Allah rezeki bertambah, umurnya berkah. Saya bisa ketemu dengan Kiai Ketua Majelis Ulama, Ketua PHBI Panitia Hari Besar Islam, ketemu dengan Bapak Wakapolres, mewakili Bapak Kapolres. Kalau Tuan pergi ke kalinya di depan SD Impres, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Banyak yang amin kan Pak Or. Bisa bertemu dengan Tuan Imam, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan sponsor kita. Tadi saya sudah masuk ke resort, buka pintu, masuk kamar, terlihat lautan. Lalu kemudian ketika saya melihat lautan, Masya Allah, Tabarakallah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Tabligh akbar Ustaz Somad
tidak nakal. Kalau datang ke Raja Ampat, nginapnya di Dekoral. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini bisa kita laksanakan kalau kita tidak merasa diri lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Betul? Betul apa betul? Ini semua yang hadir malam ini adalah, walaupun bapak-bapak kita berseragam polisi, walaupun ibu-ibu kita pakai baju baru hari raya, walaupun bapak-bapak kita orang kaya, ada orang Bugis Makassar, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada macam-macam. Yang tidak saya sebut jangan tersinggung, saya nggak ingat. Kakak kelas saya langsung terbang 2 jam dari Makassar, Ustadz Anwar Sadat, beliau senior saya di Mesir, datang ke Sorong, ikut ke Raja Ampat untuk mengawal. Masya Allah, kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli sendal jepit. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini drone masuk ke masjid. Tolong lambaikan tangannya ke drone. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita silaturahimnya di warung kopi, lupa berzikir mengingat Allah. Kalau kita silaturahimnya di hotel, ruangannya tertutup, azan gak kedengaran, rapat, meeting, kumpul, zuhur tinggal, asar melayang. Tapi kalau kita kumpulnya di masjid, insya Allah bernilai iktikaf. Nawaitul iktikaf, saya niat iktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini mendapatkan pahala iktikaf berjam-jam di masjid yang mulia ini, insyaallah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Andalusia, saya kalau udah jelaskan Andalusia banyak yang nanya-nanya. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Indonesia. Ini Indonesia. Yang saya ceritakan ini Andalusia. Apa namanya? Andalusia. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu. Spanyol. Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ini yang Spanyol. Andalusia dulu namanya. Sekarang Masjid Cordova, Masjid Al-Amra, masjid cantik dan besar. Tidak ada orang sholat karena sudah menjadi museum peninggalan sejarah, dilindungi oleh PBB. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Dilindungi oleh UNESCO sebagai barang peninggalan. Apakah mau masjid yang besar ini jadi museum? Jangan sampai. Apakah mau masjid ini diambil oleh PBB? Jangan sampai. Maka kalau kita sayang dengan Masjid Agung Raja Ampat ini, Tabligh Akbar Waisai, Masya Allah, tidak ada gambar ketua PHBI.
Tidak ada gambar ketua majelis ulama, tidak ada gambar kepala kantor Kementerian Agama, cuman gambar saya sendiri saja. Besar. Begitulah orang Raja Ampat memuliakan Abdul Somad. Mereka tahu ustadznya kecil, dibuat gambarnya besar. Bagi yang belum bisa berfoto, jangan berkecil hati, nanti berdiri saja di bawah. Tapi tolong panitia, selesai acara ini, tolong foto poster baliho ini disimpan baik-baik, digulung, disimpan di kantor PHBI. Jangan sampai terbuang. Saya khawatir nanti ada yang mengambilnya dijadikan penutup WC. Soalnya saya melihat di beberapa tempat kemarin baliho-baliho pilkada, pilpres dan caleg banyak yang dijadikan sebagai penutup WC di pinggir sungai. Khawatirnya ada yang mengambil, daripada dibuang dijadikan penutup bagian dalam. Jangan dibayangkan sekarang. Bisa dijaga? Apanya yang dijaga? Masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga masjid ini? Yang pertama adalah dengan silaturahim. Ketika kita ketemu, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan. Mohon maaf bapak-bapak, kakak-kakak, mohon maaf ibu-ibu, tadi di depan sana anak-anak mau bersalaman. Saya sebetulnya mau salaman, panitia nggak ngasih. Jangan salahkan saya, salahkan panitia. Panitia kenapa nggak ngasih? Mereka tahu Ustadz Somad ini kurus, takut tangannya copot. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Kita tidak bisa silaturahim kalau hati kita angkuh dan sombong. Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia diciptakan dari tanah, akan mati masuk ke lubang tanah, dan dia akan dimakan cacing. Jangan ngomongnya kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka silaturahim di masjid. Saya salaman dengan Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Somad masih ingat dengan saya? Masih ingat Kiai, saya peluk, Masya Allah. Saya salaman dengan Tuan Imam, Masya Allah. Dari petang tadi kami didampingi oleh Ketua Persatuan, Ketua Panitia Hari Besar PHBI, Hari Besar Islam, Masya Allah. Bersambung silaturahim. Silaturahim kita di masjid. Bagaimana kalau salamannya selesai sholat? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman. Ini nggak boleh salaman. Nggak boleh salaman selesai sholat. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat dia salaman, itu namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, sebelum sholat sudah salaman tadi, kemudian sholat, habis sholat dia salaman lagi, itu namanya mubah. Apa namanya? Mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Apa kabar Pak Wakapolres? Batal sholatnya. Maka silaturahim ini mesti kita jaga. Saya tadi diminta untuk ke depan. Kata Bapak protokol, panitia mengatakan Ustadz Somad di depan. Saya rasa nggak sopan, kurang adab, membelakangi Tuan Imam, membelakangi Kiai Ketua MUI, membelakangi kakak kelas saya. Maka saya minta berdiri di sini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dingin. Karena karpetnya di sini. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah,
bersilaturahim, tersambung. Silaturahimnya di masjid. Di masjid tidak ada buat maksiat. Laki-laki perempuan gak nyampur. Kenapa? Ada satir, ada hijab, ada tirai. Tirainya sudah bagus. Di beberapa masjid saya lihat tirainya selutut. Ini namanya net. Net apa ini yang selutut? Sehingga kalau dibuat tirainya selutut tingginya, yang di depan ini ada anak gadis, yang di belakang sop laki-laki ada anak lajang. Itu lain nanti bunyi imamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena dia melihat ada anak gadis di belakang. Tapi kalau pakai tirai, yang laki-laki tidak melihat perempuan, di sini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Di sini perempuan, ada laki-laki. Ini laki-laki ini mengawal ibu-ibu. Itu dia angkat tangan di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita silaturahim di masjid, insya Allah selamat dari perbuatan maksiat. Saya belum pernah marah-marah karena anak-anak lari-lari di masjid. Enggak apa-apa, asal jangan bapaknya lari-lari. Saya seumur-umur belum pernah marah-marah ada anak-anak yang teriak-teriak di masjid. Enggak apa-apa, selama di masjid masih ada anak-anak, selama di masjid masih bising anak-anak, 20 tahun lagi Masjid Agung Waisai Raja Ampat masih tetap ada yang sholat berjamaah, insya Allah. Amin. 2025 Ustaz Somad datang kemari yang kedua kali. Nanti Indonesia Mas 2045 yang akan jadi panitianya itulah yang sedang lari-lari. Sekarang umur mereka 10 tahun. 2045 umur mereka 30 tahun. Mereka akan menjadi polisi, mereka akan jadi tentara, mereka akan jadi bupati, mereka akan jadi kepala dinas, mereka akan jadi hakim, mereka akan jadi PNS. Amin ya Rabbal. Mereka waktu kecilnya main-mainnya di masjid, lari-larinya di masjid. Makanya kalau ada orang emosi melihat anak masjid, jangan bawa anak masjid, pulang. Akhirnya masjid kita kosong. Memang kalau ceramah ada anak-anak ini suaranya memang mesti kuat memang. Saya tadi siang sudah melihat ikan dibawa oleh Bapak Akbar, ketua tim kita, melihat ikan-ikan. Masya Allah, ikannya ternyata mau makan keripik. Kasih ikan. Tiba-tiba pas di kamera dinaikkan ke atas, ada juga ikan duyung di atas. Suara saya udah mau habis karena panas tadi. Panas terik, hujan gerimis di tengah laut memberi makan ikan. Jadi saya pikir ini nanti malam tablik akbar saya nggak bisa suara keras. Saya mau tablik akbar yang lemah lembut saja. Marilah kita mengingat Allah. Nanti kita semua akan mati. Tapi saya nggak bisa begitu karena banyak anak-anak. Enggak apa-apa. Apa yang saya sampaikan malam ini akan diamalkan anak-anak kita dan pahalanya akan mengalir ke kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak nggak bisa nyuruh anak pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Anaknya nanya, bapak nggak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak-anak ini mendidiknya seperti memandikan kuda. Bagaimana memandikan kuda? Talinya ditarik, masuk ke dalam air, kudanya basah, kita sama-sama basah. Begitulah anak ditarik, dituntun, ditenteng, dibawa tangannya masuk ke masjid. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat pulang dari masjid ini terbuka pintu hatinya sholat insya Allah. Amin. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid,
Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi kami laki-laki mau sholat di rumah Pak Ustadz. Ada orang tua kami yang sudah tua duduk di kursi. Ada anak kami, istri kami, sholatnya di rumah, nanti pulang sholat maghrib. Habis sholat maghrib di masjid, pulang ke rumah, sholat sekali lagi. Loh, tadi udah sholat di masjid. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah, itu mencari fadilah pahala. Boleh sholat 2 kali? Boleh nggak sholat 2 kali? Boleh. Boleh nikah 2 kali? Keceplosan, mohon maaf ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak tetap sholat di masjid, paksa-paksakan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ibu jangan marah-marah, ibu jangan ngamuk-ngamuk, ibu gak usah ceramah. Jangan karena sudah mendengar tausiah Ustadz Somad, pulang ke rumah panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Ini dakwah ini berat. Biar aku aja besti. Bapak-bapak yang sudah sholat, istrinya belum sholat, doakan supaya istrinya terbuka hidayah sholat. Yang belum pakai jilbab, doakan ya Allah, jauhkan istriku dari mak lampir, nyi blorong, suster ngesot. Bacakan Al-Fatihah. Pas dia mau tidur malam, bacakan Al-Fatihah, tiup ke kepalanya supaya keluar hantu setannya. Cuman khawatirnya istrinya tahu perbuatan suaminya, lalu dia bilang, masa setan ngusir setan? Sesama setan dilarang saling mengusir. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya insya Allah anak yang soleh, bukan somat. Bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul. Tapi ini anak-anak ini insya Allah Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Itu yang ujung, mohon maaf ya Bapak Ibu, suara saya jelas atau nggak jelas? Jelas. Alhamdulillah. Saya nggak mau pulang ngaji nanti anaknya, istrinya, suaminya nanya, apa kata Ustadz Somad tadi? Sound system, kata Pak JK, Pak Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Somad. Nama saya Abdul Somad, tapi beliau manggil saya Ustadz Samad. Ustadz Samad, kasih tahu sama orang semua bahwa 80% yang berpengaruh itu sound system. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sound system. Imam, Bismillahirrahmanirrahim, sound system. Khatib Jumat, jamaah yang dimuliakan Allah, sound system. Maka sound system saudara saya yang ada di Papua
kalau mau studi banding bagaimana masjid yang besar tapi sound systemnya tetap bagus, datanglah ke Masjid Agung Raja Ampat. Allahu Akbar. Ini sound systemnya tiap hari kayak gini atau malam ini aja? Tiap hari ya Pak Imam ya. Alhamdulillah. Ada model sound system ini, azan sholat tapi bunyinya azan bayi. Azan mau melahirkan anak, Allahu Akbar. Sekuat apapun suara orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan lantang, Allahu Akbar. Azan itu yang sampai ke telinga, sampai ke otak, maka nanti acara Maulid Nabi ini sekarang sudah tanggal 28 Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, buat acara lomba azan. Setuju? Lomba azan. Hadiahnya dari mana? Ya nggak tahu. Cari donatur-donatur kita, minta ke Pak Wakapolres, minta ke Pak Dandim, minta ke Pemda, minta ke pengusaha-pengusaha. Anak-anak kita ini tidak perlu hadiah yang banyak, hanya sekedar mereka tampil ke depan, dipanggil mereka juara azan dalam rangka Maulid Nabi sekabupaten Raja Ampat. Itu membangkitkan percaya diri mereka luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya juara azan tingkat SD sekabupaten Asahan, Sumatera Utara. Gambarnya saya lagi azan kelas 5 SD masih ada. Saya posting di Instagram. Sudah pernah lihat? Ketahuan berarti belum follow Instagram. Ada kebanggaan luar biasa. Lomba jadi imam, latihan jadi imam. Jangan sampai imam-imam kita lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan imam kita masih muda. Kalau melihat dari wajahnya lebih muda dari saya. Bapak Ibu, Ustaz umurnya berapa? Rahasia. Saya lahir 18 Mei tahun 1977. Umur saya sekarang jelita, jelang 50 tahun. Umur 48. Makanya tadi waktu Bapak Ketua PHBI mengatakan saya nggak tua-tua, dari tahun 2019 nampaknya Pak Ketua PHBI perlu beli kacamata. Begitulah beliau membahagiakan hati saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lomba azan, lomba imam, lomba khotib, jangan sampai pengumuman. Mohon maaf, hari Jumat ini karena khotibnya mencret, maka tidak ada sholat Jumat. Gak ada yang bisa naik jadi khotib. Kalau diadakan lomba khutbah, rukun yang 5. Begitu pengurus masjid pengumuman, mohon maaf, nggak ada yang bisa jadi khotib, khotibnya nggak datang, langsung satu orang angkat tangan, saya siap jadi khotib. Silakan naik ke atas, dia pun khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk dia. Habis itu dia berdiri lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Itulah khutbah tersingkat di dunia. Aqimis shalah, qomat, langsung qomat. Selesai sholat Jumat, yang lain nanya, loh kok pendek sekali khutbahnya? Aku bisa, kok pendek pun gak bisa. Yang penting rukunnya 5 terlaksana. Rukun yang pertama, alhamdulillah. Rukun yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Rukun yang ketiga, baca ayat. Rukun yang keempat,
wasiat takwa. Rukun yang kelima, ada doa. Ini anak-anak kita, jangan sampai diumumkan oleh panitia karena penyelenggara jenazah lagi sakit, maka jenazah harap mandi sendiri. Nggak ada yang bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Tolong Bapak Ketua PHBI buatkan acara pelatihan. Pelatihan jenazah modalnya besar. Nggak ada modal besar. Kain putih, apa lagi ya, kapur barus dengan kapas, cukup. Ya Pak Ustadz, tapi kalau mandi jenazah itu kan mesti ada bonekanya. Harga bonekanya mahal. Nggak usah pakai boneka. Cari anak-anak yang paling bandel. Izin sama bapaknya, Pak, izin ya Pak, kami mandikan anaknya. Nah, kata bapaknya, mohon maaf, itu memang anak saya, tapi yang ngandung istri saya. Saya takut sama istri saya. Izin sama ibunya, Bu, boleh anak ibu nanti kami praktek mandi jenazah. Kata ibu, daripada anak saya, suami saya aja mandikan. Dimandikan. Kalau buat acara penyelenggaraan jenazah, pelatihan, jangan yang ikut itu orang tua. Dan orang tua ini yang mau dikebumikan. Yang ikut adalah anak-anak muda. Saya Bu, saya Pak, kalau saya mati, saya mau yang memandikan saya anak saya, yang memasangkan kafan anak saya, yang mengkuburkan anak saya, dan yang membacakan talqin anak saya, dan yang mendoakan anak saya. Bayangkan ada ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, yang kasar, menyinggung perasaan orang, tiba-tiba mati. Dan tidak ada orang yang mau memandikannya. Anaknya nggak belajar. Akhirnya didesak, kamu yang mandikan. Oke. Mereka masukkan ke dalam kamar. Hari pembalasan. Orang sombong, yang dulu kaya, yang dulu banyak harta, inilah masanya. Akhirnya mereka semprot pakai pemadam kebakaran. Mereka ambil brus WC. Kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi di Raja Ampat, karena di Raja Ampat ini orangnya baik-baik semua. Tapi di tempat lain bisa saja terjadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga tempat belajar. Ini ibu-ibu ada wirid Yasin di Raja Ampat? Ada? Ada. Hari apa, Bu? Biasanya kalau saya tanya hari apa itu serentak semuanya jawab. Tapi kalau nggak jelas nanya. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu di masjid ada acara wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat. Nampaknya nggak sepakat ini. Usahakan sore Jumat habis asar, waktu mustajab berdoa. Di dekat rumah saya ada pengajian Az-Zahra, pakai nama Ustazah Fatimah Az-Zahra. Habis asar baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal litunzira qauman ma'un. Saya yakin ada. Soalnya sekarang banyak orang ketika dibacakan ayat surat Yasin nggak jelas pangkalnya, tiba-tiba udah ujung-ujungnya aja. Fayakun turja'un. Tapi tadi waktu ibu baca jelas
Alhamdulillah. Tapi jangan selamanya baca rame-rame, karena kalau rame-rame semua hafal. Maka tolong minta sama Tuan Imam, Tuan Imam tolong betulkan bacaan kami. Kata Tuan Imam, sore Jumat ini bacanya 5 ayat, 5 ayat. Ibu yang pertama 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bagus. Ibu 5 ayat, Bu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu enaknya kalau rame-rame, dia gak hafal gak ketahuan. Kau hafal doa Allahumma hamdan nggak hafal. Tadi itu edisi lip sync. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibunya wirid Yasin, bapak-bapaknya dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati. Maghrib ke isya ngaji di masjid. Ibu setuju kalau bapaknya maghrib ke isya ngaji di masjid? Boleh? Jangan sampai bapak nggak ke masjid, pas ditanya, kenapa bapak ke masjid? Saya nggak dapat izin dari istri. Kalau ada suami yang ketakutan ke istri, sampai ke masjid pun nggak berani, takut sama istri, ini nanti kalau dia meninggal tidak kena azab kubur. Kenapa? Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat ini gak usah diazab, karena di dunia sudah azab kali. Dan yang saya ceritakan ini tidak ada di Raja Ampat. Ini semuanya adalah laki-laki yang bebas merdeka untuk beramal soleh. Betul? Dan ini semuanya adalah wanita-wanita solihah bidadari surga. Masya Allah. Kalau saya lihat dari senyumnya yang lepas, dari ketawanya yang tanpa batas, ini bapak-bapak ibu-ibu di Raja Ampat ini orangnya gak punya masalah dan gak punya utang. Karena kalau orang punya utang gak mungkin senyumnya bisa lepas gini, pasti tertahan. Ini bisa lepas begini, luar biasa. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera lunas utang. Banyak juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin
wa ala wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Beberapa masjid orang gak bisa sholat. Kenapa gak bisa sholat? Karena sajadahnya kurang. Tapi Masjid Agung Raja Ampat sajadahnya sampai ke belakang penuh. Karena sajadahnya keramik. Di beberapa masjid saya sholat pas lagi sujud nahan nafas. Kenapa? Tempat sujudnya bau. Karena bekas keringat kening. Bahkan ada yang tidur ngeces. Tapi Masjid Agung Raja Ampat tidak ada. Kenapa? Karena sajadahnya keramik. Sajadah mantap, luar biasa. Ini tolong diambil fotonya buat video. Bagi yang punya konten TikTok, Instagram, ambil. Hai guys, kami sedang berada di Masjid Agung Raja Ampat. Anda mengeluh sajadah Anda bau hantu. Anda tidak bisa lama bersujud karena sajadahnya busuk. Itu tidak terjadi di Masjid Agung Raja Ampat. Kenapa? Sajadahnya batu. Masjid ini cantik dan indah. Kira-kira yang saya omongin ini betul apa salah? Betul. Gak ada alasan orang tidak sholat. Kalau dikatakan, tadi saya saking bingungnya ngelihat masjid ini, saya tanya Pak Ketua MUI, Pak Ketua MUI itu masjid juga? Iya Pak Ustaz. Yang atasnya itu apa? Itu lantai 2-nya. Berapa daya tampungnya? 8.000 orang. Berarti ada 8.000 sajadah. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan semen, dia orang kaya. Mudah-mudahan rezekinya berkah insyaallah. Kalau pakai APBD, tanda tangannya jabatan tidak lama. Paling lama 2 periode 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Apalagi KPK sekarang lagi ganas-ganasnya. Sebentar-sebentar OTT, operasi tangkap tanduk. Maka pejabat-pejabat yang paling beruntung adalah yang pernah dengan jabatannya membangun masjid. Takbir. Kalau saya takbir berarti ceramahnya udah 45 menit. Kalau saya takbir itu saya lagi ngukur kira-kira jamaah ini masih kuat atau enggak. Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup. Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih kuat. Saya enggak kuat. Naik speed. Saya antara tidur sama jaga. Saya pikir ada jalan yang belum diaspal. Masya Allah. Begitu sampai di tempat snorkeling, saya lihat dari jendela, besar sekali ikannya. Rupanya bule. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Siapa yang gak punya dosa di dunia ini? Betul? Bapak punya dosa, ibu punya dosa, Ustadz punya. Jangan kuat-kuat. Kita semua punya dosa. Tapi begitu kita masuk masjid,
Kita sholat, kita ngaku sama Allah, aku kecil ya Allah, aku gak ada apa-apanya, yang besar hanya Engkau. Allahu Akbar. Kita ulang 2 kali. Allahu Akbar kabira. Aku malam ini dipuji-puji. Bapak protokol memuji namaku. Ada unjuk rasa. Karena lagi musim sih. Kawan anak-anak itu berhenti. Mereka terinspirasi dari Pati. Sampai mana tadi ceramahnya? Bahwa kita semua berdosa, merasa diri hebat karena dipuji-puji. Ustadz Somad, apa kata Bapak protokol? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad, datang lagi ketua PHBI, Profesor Dokter. Maka saya pegang hidung saya tadi, takut saya dia kembang. Mama saya dibuat panjang sekali 3 meter. Profesor, Doktor, Haji, LC, DSE, ME, PhD. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Betul. Kita ini nanti semuanya akan mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu, Bapak Kapolres jangan kuat. Ustaz, astagfirullah. Saya pun dibilang mati juga Pak. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya belum mati masanya, gimana mau mati Pak Ustaz? Inilah enaknya di Raja Ampat. Siapa yang mau mati gak susah-susah, banyak laut. Daripada buat semah dunia, bagus jadi makanan hiu. Setuju? Jangan. Kita manusia ini hidup bukan untuk mati. Kenapa kita sampai ini masih hidup? Kenapa malam ini kita masih hidup? Karena kita disuruh untuk bertaubat. Pulang kita dari masjid ini, mudah-mudahan semua dosa kita hapus. Ingat. Pulang kita dari masjid ini yang hapus adalah dosa, bukan hutang. Jangan, makanya kalau ngaji itu sound sistemnya jelas. Kalau ngaji itu betul-betul, kalau jaga betul-betul jaga, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan antara tidur dan jaga. Nanti khawatirnya pas pulang, besok ditagih orang, kapan kau bayar hutang? Kata Ustaz Somad, keluar dari masjid semuanya lunas. Gak ada saya ngomong begitu. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pulang haji bangga, huruf hanya dibuat pakai spidol. Kalau diundang gak pakai surat, gak datang. Aku sombong. Padahal haji menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Betul? Bapak haji pakai pakaian mayat, satu helai di bawah, satu helai di atas. Ibu pakai pakaian jenazah di padang Arafah, merasakan wukuf, bangkit di padang mahsyar. Semuanya tinggal. Yang bisa menolong kita hanyalah sodako.
Yang bisa menolong kita adalah sholat. Yang bisa menolong kita hanyalah sholawat. Sholat. Sholatlah menolong kita, karena sholat tiang agama. Ini masjid besar, tapi bangunannya kokoh karena tiang-tiangnya besar-besar. Saya sudah banyak ceramah, baru inilah melihat tiang bercabang. Hebat memang masjid ini. Subur sekali Raja Ampat ini. Bukan cuma pohon kayu yang bercabang, tiang masjid pun bercabang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan Raja Ampat itu tanahnya tanah kapur, tanah pasir, datang kemari. Hijau, tidak hanya di luar masjid, dalam masjid pun bunga-bunga tumbuh. Luar biasa. Bunga plastik. Mata kita suka pada yang indah-indah, suka pada keindahan. Jadi kalau mata kita suka pada keindahan, kita juga suka pujian-pujian. Tapi ingat, pujian mencelakakan kita, maka pujian kita serahkan pada Allah. Walhamdulillahi katsira. Aku kotor, aku banyak dosa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap presiden, aku tidak menghadap gubernur, aku menghadap pada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan Ampat pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya, enggak gitu juga. Jangan nanti bapak sholat gitu, apa kata ibu? Enggak begitu juga kali. Cukup dalam hati kita aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya datang dari pulau paling ujung barat sana, Sumatera. Dari Sumatera ke Pulau Jawa 1 jam 30 menit. Dari Pulau Jawa ke Sulawesi 2 jam. Dari Sulawesi ke Papua 2 jam. Ini orang paling ujung barat ke ujung timur. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan sampai ke Raja Ampat. Tapi Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya saya kalau ditanya orang, pernah jumpa raja ini, pernah jumpa raja ini, pernah jumpa raja ini, orang bangga, ini foto saya dengan raja ini. Saya tinggal jawab, saya sudah sampai Raja Ampat. Oh, baru 1 raja. Saudara yang dimana? Tuh. Katanya nggak boleh sombong. Ustadz sendiri sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin. Siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Doakan supaya Ustaz Somad ini enggak sombong. Ustaz Somad itu orangnya sombong. Kemarin dia datang masuk ke Masjid Agung Raja Ampat pakai jubah seakan-akan dialah penghuni surga. Ini jubah mereknya Casio, dikasih orang. Merek jubah saya sama dengan merek jubah Kori kita. Apa mereknya? Rar. Apa itu Rar? Raja Arab. Ini yang menjahit jubah ini orang Makassar, hebat luar biasa. Apa hebatnya? Dia nggak perlu mengukur badan saya, nggak pernah diukurnya badan saya, hanya melihat saja langsung dia jahit jadi. Saya khawatir jangan-jangan kain kapan saya sudah disiapkan ini. Dia lihat, oh ini cocok ini. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Saya melihat saudara saya di Raja Ampat, saya punya kenangan yang indah. Lautnya indah, alamnya indah, jamaahnya juga indah, masjidnya indah. Dan saya ingin pulang ke Sumatera
saya pun juga punya jadi kenangan indah. Apakah kedatangan saya ini bisa meninggalkan kenangan yang indah? 6 tahun yang lalu saya datang, 2019, apa kenangan orang Raja Ampat? Ustadz Somad meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Dia tidak datang lagi. Tiba-tiba datang 2025. Dia mau meresmikan masjidnya besok pagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kuasa Allah semuanya. Saya pun sudah lupa. Maka saya ketika ditanya panitia, Ustaz ingat masjid yang 6 tahun lalu Ustaz letakkan batunya. Saya sudah cemas dalam hati. Ini jangan-jangan masjidnya udah enggak jadi. Alhamdulillah masjidnya jadi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai akhirnya kita mati, kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolatkan, kita dikuburkan. Bola mata kita keluar, rambut kita lepas, kuku kita copot. Jangan sampai ketika kubur kita digali, mau otopsi, ternyata pipi kanan dan pipi kiri isinya plastik. Karena suami ingin istrinya cantik gak tua-tua. Aku ingin kau menjadi bunga yang tidak layu. Istrinya tahu bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Karena tabiat bunga adalah kuntum, mekar, harum, kuning, layu. Dan suaminya ngancam, jangan layu. Akhirnya istrinya takut, dia pun takut layu. Akhirnya dia operasi kresek. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Yang sudah pernah melakukan, mudah-mudahan taubat nasuha diampunkan Allah. Itu Ustaz Somad rambutnya asli. Kenapa rambutnya panjang? Pulang nanti dari Papua, saya mau berangkat umroh. Nanti sampai rumah hari Senin, hari Selasa istirahat dengan anak istri, hari Rabu saya pergi umroh, nanti habis umroh baru saya gundul. Kenapa rambutnya nggak dipotong pendek? Kalau rambutnya dipotong pendek, harganya sama 10 rial. Kan sayang. Masa kerja dia cuma sikit 10 rial? Jadi maka dipanjangin biar banyak kerja dia. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Saudaraku yang iya, saudara Ustaz di Raja Ampat ini nggak ada yang memfitnah. Memang nggak ada yang fitnah. Tapi jangan lupa, walaupun saya tausiahnya di Masjid Agung Raja Ampat, tapi ceramah malam ini direkam dan ditonton semua saudara kita dari Merauke sampai Maroko. Dan mereka menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya walaupun gak melihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustadz tahu? Terasa semutnya menjalar naik. Kesemutan. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Mudah-mudahan 1 jam kebersamaan kita ini bisa merubah kita menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir majelis puncaknya adalah doa. Jangan pulang dulu. Doa beramai-ramai, doa dalam masjid itu lebih makbul. Nanti doa akan dipimpin oleh guru kita, amalnya lebih banyak, hatinya lebih ikhlas. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Saya yang minta doa Kiai. Saya datang kemari minta doa Kiai. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menjawab ada 2 pertanyaan. Boleh? Ada yang nanya saya tadi. Sebentar ya. Kok hilang ya? Pertanyaan yang pertama. Ketika menguburkan jenazah, jenazahnya masuk liang lahat, apakah diazankan atau enggak? Yang mengazankan jenazah masuk liang lahat sebagian mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada yang nanya kenapa diazankan, itu sebagian mazhab Syafi'i, bukan semua, sebagian. Dalilnya mana? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada. Adanya di mana? Di qiyas. Apa dalilnya? Qiyas. Karena waktu lahirnya dulu diazankan, waktu datangnya kan diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu datangnya diazankan, maka waktu pulangnya juga diazankan. Dalam mazhab Syafi'i, azan itu yang pertama untuk masuk waktu sholat, yang kedua untuk ngajak orang ke masjid, yang ketiga untuk membangkitkan semangat perang. Kita mau perang, berhadapan musuh, azan. Yang keempat, na'udzubillah, saat api berkobar kebakaran. Yang kelima, kalau ada yang kerasukan. Kalau ada orang kerasukan, itu diazankan. Makanya kalau ada suami ibu yang kerasukan pelakor, itu diazankan. Apalagi termasuk salah satunya ketika akan menguburkan. Jadi kalau ada yang kuat jangan disalahkan, karena ada dalilnya. Yang nggak mau juga nggak salah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau dia buat tidak salah, supaya kita jangan kelahi. Jelas? Pertanyaan yang kedua tentang tahlil, Pak Ustaz. Tahlil Nabi, setelah Nabi, sahabat Nabi, setelah sahabat Nabi, tabi'in. Kalau ketemu sama Nabi namanya sahabat. Kalau ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nama tabi'innya Atha, Ain Ta, Alif Hamzah. Imam Atha mengatakan orang yang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 malam. Orang yang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 malam. Maka dianjurkan keluarganya untuk bersedekah selama 7 malam. Jadi kalau kebetulan anaknya kaya, ya sedekah makanan. Itu amalan fatwa dari tabi'in. Tapi jangan gara-gara mau sedekah 7 malam lalu ngutang. Itu namanya sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Makanya kalau ada orang yang miskin, yang susah, kita datang. Ini air putih, ini beras, ini ikan, ini ayam. Nanti malam kita makan. Kamu jangan susah mikirkan makan, wahai fakir miskin. Kalau ada yang kaya, buat nasi kotak. Habis itu kata sambutan dari anak orang kaya. Lalu dia ngomong, Bapak Ibu jangan khawatir, ini bukan utang, ini bukan harta warisan, ini adalah nasi kotak saya, anak orang kaya. Apa kalian nggak tahu saya ini kaya? Hah? Supaya jamaahnya jangan khawatir, takut makan utang, takut makan harta warisan. Tahlil itu isinya apa? Tahlil itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran, Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Yang kedua, tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, ceramah, nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat, silaturahim, menghibur orang susah. Sabar ya Pak, sabar. Ibu nangis Bu, iya sabar ya Bu, sabar. Saya nangis Pak. Sabar kenapa? Warisannya sedikit kan. Ada seorang laki-laki
meninggal istrinya, datang temannya, yang nangis malah temannya. Istrinya meninggal, dia nggak nangis, temannya datang nangis. Orang nanya, kok kenapa nangis? Istriku nggak mati. Kenapa kau risau dengan istrimu? Karena dia selalu nanya saya, kapan sholat, kapan puasa, kapan sedekah. Kalau ada istri yang mengingatkan kapan sholat, kapan zikir, kapan baca Quran, kapan sedekah, itu adalah istri yang solihah. Jangan dikubur sebelum mati. Setuju? Yang kelima, sedekah. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itu dalil bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai semua mazhab tidak ada ikhtilaf. Sedekah untuk orang meninggal sampai, sedekah air minum aja sampai, apalagi lengkeng. Sedekah air minum aja sampai, apalagi risol. Sedekah air minum aja sampai, apalagi iyalah itulah pokoknya. Sedekah untuk anak yatim. Tapi saya nggak orang kaya Pak Ustadz, saya hidup sederhana. Oke, beli nasi bungkus, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak panti. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah nasi. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 300 orang. Saya mau ngasih makan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah 2 pertanyaan yang masuk tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama saya menyampaikan tausiah ini, banyak omongan saya, kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, tetap tenang. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa dari guru kita. Saya kembalikan ke protokol.